Drop it. Halo, apa kabar Steve? Selamat bergabung. Yo, what's up? What's down? What's right? What's left, my bro? Ya, sebelumnya gue mau informasiin dulu ke teman-teman kalau nanti podcast ini bisa lihat di YouTube dan juga Spotify ya, linknya ada di bawah. Ya, Gitu. linknya di bawah. Lu bisa lihat juga di toko-toko bangunan, di pasar-pasar loakan. Lu semuanya lu bisa lihat lah pokoknya. Ya, jadi kenalin dulu nih, Steve ini dulu senior gue di kampus ya, termasuk mahasiswa yang aktif nih. Sekarang juga, Wah, karirnya udah gua kemana-mana. alhamdulillah. Ini gua sekarang kayak gini karena zaman kuliah gua sangat aktif, guys. Sangat aktif bikin masalah lah. Intinya itu. Ya, Aktif itu banyak. ya nggak harus bagus ya Steve ya, yang penting aktif ya. Iya, yang Ka- penting kan aktif. Kabar lu gimana Steve? Baik Steve. Alhamdulillah, baik, sehat, bugar, segar, luar Pokoknya biasa. luar biasa. Ya gue Iya. mau nanya nih, lu kan orangnya aktif nih Steve, ya kan? Sekarang lu dipaksa untuk di rumah aja gitu. Gimana Hmm. perasaan lo nih? Betah atau enggak nih sebenarnya deh? Plus minus. Plus Pertama kalau minus. soal aktif kemudian kita sekarang di rumah bukan berarti itu memberhentikan kreativitas kita. Karena Hmm. kreativitas itu bisa di luar, bisa di rumah. Justru dengan kita di rumah banyak hal-hal yang mungkin belum pernah kita kerjain, sekarang bisa kita kerjain. Contohnya kayak kita bikin podcast gini ya. Contohnya bikin podcast ya kan. Iya. Itu itu hal-hal positifnya. Dan kedua, Hmm, yang mungkin tadinya kita kayak nggak punya waktu sama keluarga, sekarang jadi di betul, rumah terus. Kita betul. punya banyak waktu sama keluarga lah, quality time lah. Terus kalau kekurangannya yang lu rasain selama ini apa, Steve? Selama WFH kekurangannya Hmm, adalah kita ini kan makhluk sosial, apalagi gua orang yang suka ngobrol sama teman-teman, suka betul. ketemu sama teman-teman ya Iya, kan. iya. Sekarang WFH gini gua nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu gua lewat Zoom meeting, terus Beda ada ya? orang beda. Terus gua podcast sama orang nggak jelas nih kayak sekarang, ya kan. Bahkan gue bikin-bikin video call sama ya mantan-mantan itulah. Ya, lu mungkin pernah lihat lah. Iya, iya, gue Ya gue nggak itu sih. gue lihat Nggak enaknya jadi bosen aja. bosan. Tapi lu juga gara-gara WFH ini malah ide-ide yang lu gak pernah lu lakuin, malah jadi lu lakuin ya. Kayak lu sekarang bikin Iya. video-video aneh-aneh tuh sama apa artis-artis. Oh itu bukan video aneh, mohon maaf. Itu gua real video call. Maaf nih, sekarang level gua sama lu udah beda nih. Lu Oh, mungkin karyawan, gua iya, selebritis sekarang. Sorry, sorry nih. selebritas. Iya, maaf banget nih ya. Ya, Jangan disamain. cuman lu ada tips gak sih buat teman-teman nih kalau misalnya ngilangin jenuh gitu kan selama WFH nih gimana gitu? Cara menghilangkan jenuh adalah Hmm. pertama, pada saat lo kerja, gue yakin lo pengen banget ada di rumah, lo pengen banget bisa bangun siang. Iya, iya, iya. Saat lo jenuh kerja di rumah, coba lo bayangin kemarin-kemarin lo ngantor bangun pagi. Sekarang lo udah nikmatin nih, lo bisa bangun agak Sebentar. siang. Gue potong. Lu kalau absen di kantor gimana modelnya kalau selama WFH gitu? Gue absennya call, Kan on kalau call oke. atau video call. Oke, Iya. enak ya. Kalau gue absen Pakai C ya, bukan pakai pakai T ya, pakai C. kalau gue pakai aplikasi Jadi, Steve. Jadi kalau oh, misalnya pagi gue absen pagi, gue tidur lagi Steve. nah itu dia, itu lo namanya nggak amanah, ceng. Lo tidak mendapatkan suatu hak yang tidak lo lakukan dengan baik. Lo dapat gaji, tapi lo nggak melakukan tanggung jawab lo dengan benar tuh. Enggak. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim ya Habibullah. Enggak, maksudnya absen, tidur bentar, nggak tidur lama, nanti bangun lagi, bangunnya lebih siang dikit, Iya, gitu. iya, Ya iya, lanjut, iya, iya, Lanjut Steve. iya. Apalagi Steve, Steve. Tipsnya ya itu Ah, tadi, lo harus ingat-ingat lah pada saat lo masih kerja, hmm, pasti lo mengharapkan banget lo bisa bangun siang, lo bisa kerja di rumah, iya, nggak usah lo mandi, nggak usah lo pakai parfum, nggak usah ganti baju, lo bisa kerja gitu. iya, Nah itu suatu kenikmatan sih, yang bisa lo iya, nikmatin saat-saat WFH kayak gini. betul, betul. Cuman memang kekurangannya ya udah lo cuman tahan-tahan bentar lah, nggak usah keluar dulu lah. Hmm. Tapi lu Itu sempat aja. sempat keluar, maksudnya untuk ya sekedar beli makan di luar atau keliling-keliling gitu sempat. Kalau untuk keluar gue lebih ke Hmm. ngantor. Gue lebih ke nganter istri sih ya. Hmm. Istri bokap mak gue maksudnya. Iya. Doi kalau belanja buat kebutuhan rumah paling gue Iya. nganter buat hal-hal kayak gitulah. Ya, saya susah juga sih kalau kita nggak keluar sama sekali ya kalau sama sekarang ya. Ya cuman Hmm. untungnya kita-kita yang kayak gini maksudnya WFH kayak gini dengan Hmm. kondisi sekarang
ya semua orang pasti kena efek kan di perekonomian kan. Betul, betul. Maksudnya ya kita masih mending nih, Masih masih bersyukur. kerja, masih digaji. Meskipun ada beberapa teman-teman kita yang mungkin gajinya dipotong, tapi tetap mereka punya gaji tiap Hmm, bulan. Kebayang nggak teman-teman di luar sana masih banyak yang susah mereka dapetin duit kayak iya, ojol, benar. apalagi pekerja-pekerja yang entah pasukan Ya, orange dan teman-temannya itu, ya non formal ya. ya. Hmm, Jadi ya maksud gue ini juga saat yang tepat untuk berbagi nih. Kita kan lagi Ramadan juga, betul. terus ini juga lagi WFH, Hmm. punya kesempatan bagus buat berbagi, berbagilah. Dan WFH ini juga kita bisa berbagi di rumah sebenarnya. Cuman kalau gua rasa kayak gini bisa ke depan mungkin bisa mengubah cara kerja kita ya Steve ya. Maksudnya perusahaan udah semakin terbiasa kayak gini, bukan nggak mungkin loh. Work from home ini nanti akan jadi diadopsi oleh beberapa perusahaan yang malah lebih efektif kayak gini dibanding karyawan itu ke kantor gitu. Ataupun ke kantor tidak menjadi kewajiban, tetapi bila butuh ke kantor ya ke kantor. Tapi kalau bisa di rumah di rumah. Bisa aja kan Steve ya. Kalau misalnya perusahaan menganggap ini lebih Ya, efektif kayak gitu kan. bisa aja memang. Cuman Hmm. mungkin efektif atau tidaknya itu tergantung dulu nih karyawannya seperti Tergantung apa nih. iya, Apakah tergantung. dia masih single, apakah dia berkeluarga. Mungkin buat yang masih single kayak lu nih yang entah sampai kapan lu single ya, Ceng. Sama lo juga. Kalau buat kita-kita mungkin nikmat, Ceng. Maksudnya Heeh, kita nggak ada gangguan, tapi buat teman-teman kita yang lain yang udah punya keluarga, udah punya anak yang sekolah apalagi, iya, mereka pasti jadi double job di rumah. Itu yang betul. pertama. Fokusnya jadi Kedua, terbagi ya. terbagi. Hmm, Kedua, untuk industri-industri yang sifatnya produksi, agak hmm, sulit kayaknya untuk WFH ya kan. iya, Itu kedua. Ketiga, untuk ya bisa dibilang kalau untuk WFH ini infrastruktur kita ini belum belum mencukupi gitu loh. betul. Mungkin dari mungkin beberapa bagian teman-teman kita di sinyalnya bagus pas lagi meeting, tapi tak ada yang mungkin sinyalnya putus. Iya, Kalau di iya kan? iya Kalau di betul. Korea mungkin mereka WFH oke karena ya di luar negeri ya. Iya. Strukturnya udah bagus Iya. infrastruktur untuk Kita hal-hal Jakarta kayak gitu. Jakarta aja belum 100% bagus semua kayaknya ya. Ini pas WFH baru Iya. kelihatan kalau Hmm, infrastruktur kita untuk hal itu masih kurang bagus. Contohnya iya. di rumah-rumah mungkin beberapa internet yang WiFi di rumah mungkin jadi Hmm, jelek sinyalnya sekarang. iya Karena betul. pemakaiannya meningkat kan. Betul. Ah, Nah, hal itu yang mungkin perlu dipertimbangkan kalau emang untuk kerja di rumah. betul. Cuman kalau menyambung lagi masalah COVID ini, lo ngelihat ya orang-orang yang misalnya masih ngeyel nih keluar, bukan urusan kerjaan ya, cuman sekedar Hmm, nongkrong gitu. Maksudnya hmm. hal-hal yang nggak berfaedah kayak kemarin kan sempat ada yang anak SMA lulus coret-coret keluar gitu kan. Gimana perasaan Wah, lu, Steve? ya. Menurut gue gini sih, sebenarnya ya kita harus lebih dewasa sih untuk menyikapi hal ini. Hmm, Mungkin sebenarnya mereka kayak gitu karena kurang pendekatan kali ya, mungkin entah hmm, dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya yang ngasih tahu mereka gitu, hmm. sebahaya apa sih. Mungkin mereka berpikir kan sejauh ini lebih lebih fokus ke diri mereka sendiri. Ah, gua Iya, sehat-sehat aja, gua nggak kenapa-napa. iya, Cuman kita harus ngasih tahu mereka dengan pendekatan-pendekatan di mana bahayanya kalau mereka keluar, mungkin mereka nggak apa-apa. hmm, Tapi apa yang mereka bawa dari luar ke rumah, itu yang mungkin akan jadi apa-apa gitu. iya, Mungkin orang tuanya nanti. Kita kan nggak iya, tahu, maksudnya kita membawa virus itu kita nggak lihat dan mungkin kita sehat tapi belum tentu kan. belum tentu. Mungkin Kita kita bisa bisa jadi jadi carrier. carrier kan. Iya, betul. Sampai rumah kita kena ke orang tua kita atau adik kita atau ponakan. Nah, hal gitu yang mungkin harus disampaikan ke mereka gitu. Ya, cuman Kalau kadang dibilang kesel ya kesel kita sebenarnya. iya, Cuman mungkin kita harus tahu dulu kenapa sih mereka kayak gitu. Apakah kurang pendekatan ke mereka? iya Itu itu. sih. Cuman ya karena kayak gitu ya kita makin nggak jelas juga sih ini kapan berakhir ya kan. Soalnya satu orang masih ada potensi carrier itu bisa nyebar lagi. Iya, tapi sebenarnya Eh, patokannya bukan bukan virus ini hilangnya sih, Ceng. Maksud hmm, gue, hmm. mungkin patokan kita bisa beraktivitas normal adalah sejauh mana virus ini bisa kekontrol. Iya Karena betul. kalau untuk virus ini hilang, itu agak lama. Agak lama kalau Kayak contohnya di Wuhan sendiri, even lockdown-nya udah selesai, dia tetap masih ada penularan virus iya. itu, cuman di sana sudah terkontrol. Hmm, Dan kedua, pasti belum ada vaksinnya kan. betul. Artinya vaksin ini bukan hal yang mudah untuk dibuat. Dan virus ini Mungkin bermutasi terus kan ya. virus ini bermutasi dan sejauh ini yang gue tahu virus tercepat dibuat itu adalah virus Ebola apa virus apa ya, dan itu dalam 1 tahun baru baru ada virusnya gitu loh. Apalagi ini hal yang benar-benar baru 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 dikenal Desember kemarin lah, baru ya
Ya, meledak gitu gue isunya. gue sempat 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 dengar berita juga kalau virusnya ini sekarang juga udah ada empat jenis gitu kan corona ini di setiap negara beda gitu. Jadi kan vaksinnya harus mengejar apa namanya harus bisa mengcover keempat virus itu yang susah jadi kan. Hmm. Sebenarnya sih kalau yang gue tahu corona sendiri itu ada puluhan virus corona. Hmm. Ter- COVID ini adalah salah satu virus corona yang baru. Jadi ya, corona ini kebagi-bagi nih, ada ya, COVID, ada SARS, SARS, ada MERS banyak kemarin, lah. ya. MERS, Hmm. MERS gak pakai ki ya, MERS doang. Soalnya kalau kemarin itu kan lebih terkontrol kayak flu burung gitu-gitu kan lebih ke hewan soalnya ya. Hewannya tinggal dimusnahkan selesai gitu. Kalau sekarang kan Dan penularannya direct gitu, manusia ke iya, manusia itu yang susah itu makanya. dia. Maksudnya mungkin sekarang sebenarnya virus ini dibilang berbahaya sekali mungkin enggak, karena Hmm. mungkin secara statistik Angka masih pat, jantung masih lebih besar untuk membunuh, cancer masih lebih besar iya. untuk membunuh. Cuman yang membahayakan adalah penularannya ini sangat mudah penularannya itu, dan kita nggak pernah tahu kita sudah ada di badan kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Dan bisa aja lu sama gue udah kena sebenarnya, cuman kita nggak ngerasa apa-apa. Iya, itu Iya, dia. Makanya sebenarnya ya kalau dibilang bahaya, persentase membunuhnya virus ini mungkin nggak nyampe 10% dari 100% yang kena. iya. Tapi Cuman penularannya ini yang bahaya. ya cuman rata-rata yang kena pun itu mereka udah punya penyakit bawaan ya, seperti jantung, diabetes itu mereka lebih lebih parah terkenanya ya. Virus ini mempercepat gitu. Ya, ya, rata-rata Hmm. yang meninggal mungkin lebih Iya, tepatnya ya. iya meninggal. Gitu. Itu Itu sih. itu hoverboard agak lo bawa jalan-jalan lagi di kamarnya. Wih, tahu-tahuan loh. Gue kemarin ditawarin sama Hadi, mau ini nggak? Gue bilang, buat apa? Gue main di mana? Aneh-aneh aja. Itu hoverboard gue yang ditawarin Wadi. Pengen gue jokul, Ceng. Jadi Oh sekarang boleh ceritanya boleh gue, boleh jualan di sini boleh jualan. Kalau ada yang mau. guys nih, gue ambil nih hoverboard gue nih guys. Nih hoverboard masih baru banget, masih grass. Gue beli bulan lalu, baru dipakai 3 kali. Gue canggih ini canggihnya ini rodanya udah yang besar. Dia ada speaker Bluetooth-nya. Oh canggih lah. Ya udah nanti kalau mau ya gua kasih Instagram lo ya di deskripsi ya orang bisa langsung DM ya. Iya, iya dong, harus dong. Hoverboardnya. Jadi Steve, Steve, lo katanya Hmm. lagi mau buat channel YouTube aktif. Oh, udah ada. Cuman emang channel itu gue cuman sebatas sejauh ini sih memang Hmm. fokusnya cuman untuk hobi aja sih. Gue kayak seneng aja mendokumentasi momen-momen gue entah sama temen, entah Ya sama ya ya. keluarga. Sekedar itu aja gue ngupload, bukan bukan untuk ngejar monetize, ngejar yang Oke. dapat duit. Karena emang belum sampai situ sih gue. Belum, memang jauh-jauh banget kalau itu sih. Belum. Cuman gue juga pas WFH gini kan udah mulai apa namanya bikin YouTube, maksudnya aktif lagi di YouTube kan. Sebelumnya kan cuman kayak kayak lo nih dokumentasi gitu kan. Nah, Hmm. nah sekarang gue lebih ke sharing-sharing soal ini sih apa namanya apa yang hal positif, berita-berita positif atau apa yang bisa gue share gitu ke teman-teman semua ya gue lampiasin di channel YouTube gue gitu sih. Wih, canggih. Canggih lu, Ceng. Makanya gue Kadang gue nggak ngundang orang sembarangan nih. Lo orang pertama ini yang gue undang nih, Steve. kadang gue bangga kenal sama lo, cuman gue agak jijik. Kok lo gitu? Cuman kerjaan lancar ya sekarang ya. Alhamdulillah dibilang lancar. Ya, lancar karena tanggung jawab aja harus kita kerjain kan. Iya, Kalau dibilang senang atau enggak, ya ada senang ada enggaknya. Senangnya ya karena punya penghasilan, bisa iya, masih bisa bisa inilah. ngebantu diri sendiri, bisa bantu orang lain. Nggak enaknya cuman ya, ya lu ngelakuin suatu hal yang bukan lu sukain. Nah, lo sukanya apa sih? MC kan lo? Lo dari dulu MC kan? Gua dari kuliah sampai di acara kantor sekarang lo MC juga kan? masih parah sih gue. Gue maksudnya itu nikmatnya kita kerja dengan passion tuh, ya lu di saat lu dapet tantangan baru, Hmm. lu makin termotivasi.
Tapi kalau lo kerja dengan paksaan, di saat lo mendapatkan tantangan baru, lo akan, ah, Ya. aduh, males banget nih, Kadang-kadang nggak ada Cu- tantangannya pun udah males ya. udah malas. Cuman memang mungkin kalimat itu terlihat kurang dewasa lah di saat Ya. gue bilang kerjalah dengan passion. Kalau nggak passion ya jangan lah. Ya, Nah, mungkin kadang itu kurang dewasa sih. kita realistis juga lah ya. Nah, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan eh, apapun yang lo kerjain, Hmm, kerjakanlah dengan semaksimal mungkin agar hasilnya maksimal. Even itu bukan passion lo, karena iya. ada keluarga yang harus lo hidupin, lo punya anak, lo punya istri. Mungkin itu beda mungkin karena gue masih Is, single, jadi masih ya istilahnya go big or go home ya. yoi. Tapi lu Atau Gokar, Gojek, ya. atau semacamnya lah. Cuman lu apa namanya MC itu sekarang terima order itu nggak apa namanya tawaran untuk acara-acara nggak sekarang kalau misalnya Wah, gue ada. seneng banget kalau masih masih ada tawaran. Gue seneng banget kalau masih ada tawaran buat di luar. Karena sejauh ini, jujur selama gue kerja di Kerja. kantor yang sekarang nih, Hmm. waktu gue udah habis di situ. Maksudnya kesenangan gue untuk nge-MC yang berbuah duit itu Hmm. udah nggak bisa gue lakuin lagi, Ceng. Karena ya waktu gue udah habis di sini, udah banyak tersita di sini. Termasuk kalau misalnya ada acara Sabtu Minggu gitu misalnya. Mau gue kalau udah Sabtu Nah, Minggu. Kebetulan gue mungkin dulu gue parah lembur Sabtu, lembur ayo Minggu, ya lembur. ya. Sekarang gue udah mulai agak punya waktu lah untuk Sabtu Udah Minggu. udah So bisa kalau ngatur ada lah ya. Hmm. udah bisa ngatur. Jadi kalau ada tawar-tawaran ya sikat. Boleh DM Selama juga di itu gue Instagram ya. seneng. Gue boleh banget. Cuman Harga. cuman perlu perlu di notes bahwa gue mungkin MC-nya lebih ke acara-acara yang non formal lah. Oh ya, karena karakter lo Karena emang ini ya. style gue di situ. Gue Ya, kalau untuk bawa acara yang formal, gue bukan gue nggak mau, cuman kurang nggak nyaman aja gue cocok. bawainnya. Ya. Cuman kalau misalnya nanti Hmm. di Net TV mungkin nonton kita gantiin Desta sama Vincent di Tonight Show bisa lah ya habis Ramadan ya. Ya kalau untuk gantiin mereka berdua, ya kan gue cuman sendiri nih. Mereka kan berdua. Kalau Iya. lo nggak mungkin lah. Enggak lah. Masa lo sih, Cek? Enggak. Ibaratnya kayak Tonight Show yang pertama yang Ari Untung sendiri. Nah itu. Steve Untung lah ya. Steve Ya apalah Untung. namanya. Nah itu sih maksudnya gue kangen banget sih bisa nge-MC gitu tuh seru dan gue bisa maksudnya saat gue nge-MC itu Hmm. banyak orang depan mata gue yang bisa gue aja ketawa bareng itu sih yang bikin gue Nah, seru. kalau gua rasa sih lu nggak branding personal lu kayak gitu, Steve. Lu harusnya Iya. mungkin lebih mungkin di Instagram atau Twitter atau YouTube lu mungkin kalau lu tuh dulu pernah MC jadi orang nanti pasti nggak, oh Steve lu pernah MC ya pernah MC pasti ada aja orang yang nanya Steve yakin. Kayak gua nih foto nih, gua nggak dulu nggak pernah kepikiran Steve maksudnya cuma iseng foto gua upload tapi ada aja yang DM gua kalau foto sama lu berapa gitu. Kita nggak nyari Steve cuman kalau ada ya udah ambil gitu. Cuman Iya. gimana Ceng cara gue nge-branding untuk MC ini? Karena kalau lo kan mungkin Ya lu punya visual ya. banyak portofolio nih, lu punya banyak Iya. portofolio untuk lo upload. Sedangkan gue mungkin zaman dulu masih kita belum kepikiran ada YouTube, ada Yes. dulu masih mainnya Twitter ya kan, maksudnya Iya, masih iya. jarang orang yang video-video zaman gue Iya, nge-MC kayak iya, dulu di iya, Pesta iya. Cafe Menteng, La Piazza, Hmm. nggak ada videonya yang isinya gue. Nah, Kalau gue punya video-video itu mungkin bagus. lu mungkin Twitter lu aktifin aja kayak tips tips menghadapi audiens gitu. Terus orang pasti terikut nih. Apalagi ya, kan soalnya lagi zaman tuh bikin tweet. Apa? Bikin apa? Ngen? Lu nggak Ah, susah lu. wah, lu gak bener Bikin loh. Lu gak bikin bener loh. bikin tweet-tweet gitu aja. Nanti juga ada yang lihat. Ah, Atau di kantor lu sempat ada acara juga kan MC acara kantor gitu. setiap tahun gue bisa berapa kali gue Nah, setahun. itu bisa masuk portofolio juga, Steve. Gitu. Nah, Apa? itu cuman maksudnya ya itu salah juga sih gua karena acaranya bukan acara-acara yang besar sih, Ceng. Ya Nggak apa-apa. acara-acara kecil. Nggak apa-apa. Emang yang mau nawarin lu acara besar siapa? Lah, lu Itu nggak tahu gue. udah ada marketnya tersendiri. Lu mainnya di sini dulu nih. Iya 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 Cuman iya, setuju sih gue. gue boleh akuin TikTok lu sama anak-anak kantor tuh paling the best sih yang pernah gue lihat di seluruh acara TV apa. Rame bener. TikTok
yang TikTok yang mana? rame-rame, yang gini-gini sama Waduh, saudara. edan. Gini, Itu gini, rame gini. banget. Itu rame banget sih. Itu sebenarnya sebenarnya itu biasa aja sih menurut gue. Cuman karena memang ada gue nya sih di situ. Aduh, Eh, tapi by the lo way, lo sendiri gimana, Ceng, di rumah? WFA, i- lancar lo? lancar, lancar, lancar aja. Cuman kadang yang susah tuh kalau kita kerjaannya butuh koordinasi sama orang gitu. Tektok-tektoknya itu agak agak susah. Itu, Maksudnya lu tahu kan kalau gue pendekatannya kan lebih ketemu langsung atau gimana itu gitu kan. dia. Tapi kalau lewat email, lewat chat atau video conference tuh juga nggak enak sebenarnya. Maksudnya bahasa basinya beda gitu. Persis. Itu Gue itu yang pun susah. kayak gitu. Mm, Gue lebih seneng ya langsung aja gue ya. datengin orangnya. Ya, jadi kok Ngobrol, chit chat. jadi gue kalau di kantor tuh kalau misal walaupun ada telepon ya tinggal nelpon ya. Tapi gue lebih seneng kalau ada apa-apa langsung samperin orangnya. Lebih enak gitu daripada nelpon. Ya Ap- bener. Apalagi kalau lucu kan. Setubuh gue. Setubuh. Setuju. Iya, itu sih kendalanya itu sih Steve paling Steve. Sama Oh, mungkin oh. WFH ini waktu kerjanya ya, walaupun di paginya mungkin kita bisa lebih siang, tapi di malamnya itu kadang-kadang kagak ada waktunya. Nah, itu sih A- a- bener. ada aja yang email, maksudnya kan kalau misalnya di kantor lu pulang ya udah gitu kan orang bisa ngerti itu. Kalau misalnya di rumah kadang-kadang bisa ditelepon terus malam, di email. Jadi ya ya mau nggak mau ya lu ini juga kerja juga gitu. Itu aja sih paling beda Eh, di situ doang. Ceng, masa muka lo hilang, Ceng, di handphone gue, Ceng? Nggak apa-apa. Cara gue munculin muka lo gimana, Ceng? Gue norak dah ini. Kagak tahu gua. Tadi lu pencet apa? Masa hilang? Cemen banget. Ini guanya yang norak, apa emang handphonenya yang Ya, semprul nih? yang penting muka lu di gua ada kan muka lu yang gua record Oh Pak, buat iya, iya, YouTube. iya. Iya, iya, iya. Muka gue gede kecil di rekotan lo, gimana? Ya lumayan lah. Lumayan kecil. Ya, oke Iya, Steve. iya, iya. Ada pesan buat teman-teman Steve di rumah dan Pesannya adalah, tips buat teman-teman biar lebih percaya diri mungkin kalau yang kurang percaya diri. Allahu Akbar jatuh. Apaan tuh? Paling pertama, kalau kalian bosan di rumah pas lagi kerja kayak gini, carilah sesuatu yang menyenangkan buat kalian. Hmm. Misalkan entah kalian suka apa, suka main gitar, ya istirahat aja dulu sebentar main gitar, nyari kesenangan Hmm. sebentar baru habis itu kerja lagi. Hmm. Terus kedua, kalau kalian lagi bosan di rumah kerja kayak begini, yang tadi gue udah kasih tahu kalau Ceng, Hmm. diingat-ingat aja kalau dulu waktu zaman kita ngantor pergi pagi pulang malam, pasti kita mengidam-idamkan buat kita bisa kerja di rumah, dari ini saatnya Hmm. kita nikmatin hal itu. Ya. Terus tipsnya buat teman-teman nih. Ketiga, Oh, masih ada tiga. tipsnya. Ya. Oh ya, yang ketiga itu tips sebenarnya. Jadi Oke. tipsnya apa? Lo mau nanya apa nih? Tipsnya biar teman-teman yang kurang percaya diri itu lebih berani lah, lebih lebih pede gitu untuk menghadapi orang-orang. Kan bisa ada orang yang ketemu orang takut malu gitu. Tapi kan kalau lu kan malah ketemu malah pengen tampil gitu. Apa tipsnya nih biar orang bisa? Hmm, tipsnya adalah di saat kita nggak pede untuk ketemu orang lain, tipsnya adalah sebenarnya lebih lebih ke apa ya? Kita harus sering lakuin hal itu sih. Mungkin untuk pertama-tama kita agak canggung, tapi kita harus tetap ngelakuin hal itu. Ada orang nih, ketemu aja ngobrol. Hmm. Nggak apa-apa, ngobrol aja, nanya-nanya ini itu. Jangan pernah berpikir nanti orang itu mikir kita Sok kenal. SKSD lagi. Hmm. Ntar dipikirnya sok kenal lagi. Nggak, belum tentu semua orang seperti apa yang kita pikirin gitu. Intinya, dulu pun gue kayak gitu. Gue bukan orang yang suka ngobrol. Hmm. Dulu gue inget banget di rapot gue zaman sekolah atau SD, itu ditulisnya, Syarif jangan terlalu banyak diam. Dulu tuh gue banyak diam. Sampai suatu ketika ada momen di mana gue malah jadi banyak ngomong. Hmm. Itu intinya gue mulai banyak ngobrol itu mulai gue kuliah sampai, SMA sampai kuliah. Puncak-puncaknya gue di kuliah. Hmm. Sampai gue bisa dapetin banyak teman tuh dengan cara gue ngobrol sama orang. Karena gue udah melatih diri gue untuk ketemu orang, gue ngobrol. Ketemu orang, gue ngobrol. Mungkin awal-awal emang kita bingung mau ngomong apa ya. Hmm. Cuman Tapi lama-lama intinya lo terbiasa. harus lama-lama terbiasa. Lo latih aja terus dan jangan pernah lo ngerasa nggak pede sama diri lo lah. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin punya kekurangan
lebih kurang dibanding kita, tapi mereka bisa bisa punya kepercayaan diri yang bagus. Artinya kenapa gitu? Pasti ada sesuatu yang bikin mereka jadi pede. Masa kita Hmm. yang kayak gini Iya, nggak pede gitu loh. Intinya itu. oh, Tapi jangan sampai over pede juga. Pede itu bagus, tapi ada over pede batasnya itu ya. akan ada batasnya. Terlalu pede malah akan ngancurin kita sendiri. Oke, mungkin podcast sekarang sekian dulu, Steve. Thank you nih. Udah mau nyempetin waktu ya. Iyalah. Tapi Oh iyalah. pertanyaannya lu jawabnya ngarang ya, Mas. Iyalah, orang kayak gue pakai mikir bukan gue banget. Gue tuh ngarang. Nih malaikat dua lembur nih kalau gue lagi ngobrol nih. Dia nggak bisik-bisikin nih, nih. Jadi gitu dia hal baik, hal buruk, baik, buruk, baik, buruk. Kadang baik dan buruk bersama-sama gitu. Hmm, Itu namanya kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. oke. Nggak jelas lu, Ceng. Oke, thank you Steve ya. Udah mau Oke, ngobrol-ngobrol bareng. Semoga sehat-sehat terus, keluarga lu juga sukses terus. Nanti lu, kapan-kapan kalau udah selesai pandemi ini kita ketemuan. iyalah harus lah. Lu juga sehat-sehat terus, Ceng. Salam buat Amin. Eca. Ya, Salam buat keluarga lo. ya. Ya sehat selalu buat kita semua lah. Semoga corona cepat selesai. Amin, amin, Kita bisa silaturahim lagi sama teman-teman, sama amin. keluarga. Semoga semua baik-baik aja. Inti yang terutama adalah mungkin kita nggak bisa jaga kesehatan orang lain, tapi jagalah kesehatan kita dan keluarga di Amin. rumah. Siap. Oke. Dengan cara stay at home. Udah itu Stay at aja. home. Udah, oke. Thank you Steve ya. Oke. Oke. Yo, thank you, Ceng. Ya, bye Steve. Bye. Yo. Peace out.